Hai semuanya, perkenalkan saya Kalisa Rawalin dengan NIM B1 Channel 50. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isolasi mikroorganisme dan enumerasi TPC. Yang pertama, ada prinsip dasar isolasi. Nah, prinsip dasar isolasi mikroba ini adalah pemisahan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Nah, salah satu caranya atau metodenya itu tuh untuk memperoleh biakan murni dari suatu biakan campuran. Pemilihan sumber sampel. Yang pertama, ada pemilihan sampel bakteri menggunakan sampel tanah. Nah, pemilihan sampel tanah ini digunakan untuk mengisolasi bakteri menggunakan teknik purposive sampling, yaitu di mana teknik pengambilan sampel langsung pada target yang dikehendaki. Nah, kenapa kita menggunakan sampel tanah? Karena pada tanah ini terdapat keanekaragaman bakteri yang sangat tinggi. Pada tanah juga terdapat banyak sekali kandungan bahan organik yang sangat memungkinkan bakteri untuk tumbuh di dalamnya. Yang kedua, ada pemilihan sampel jamur menggunakan sampel cabai busuk. Nah, pemilihan jamur di cabai busuk ini digunakan untuk mendapatkan sampel jamur yang murni yang berasal dari tumbuhan. Selain itu, kenapa menggunakan cabai busuk? Karena jamur yang ada di cabai busuk ini sangat mudah sekali dikenali morfologinya. Lalu ada prinsip pengecaran bertingkat, yaitu tahap analisis laboratorium yang berfungsi untuk mengencerkan atau mengurangi jumlah kandungan mikroba yang ada di dalam sampel. Nah, prinsip pengecaran bertingkat ini juga memudahkan kita untuk mengetahui seberapa banyak jumlah mikroorganisme yang ada di dalam sampel, sehingga bisa didapatkan perhitungan yang tepat. Lalu metode isolasi yang digunakan ini adalah metode power plate atau metode tabur tuang, yang dimana teknik ini tuh untuk menanamkan suspensi bakteri dengan cara menuangkan terlebih dahulu suspensi bakterinya ke dalam cawan Petri, baru setelah itu menuangkan nutrien agarnya di atas bakterinya. Media isolasi yang digunakan untuk jamur itu adalah media PDA atau potato dextrose agar, yang dimana media ini tuh untuk melihat pertumbuhan jamur, karena pada media ini tuh memiliki pH yang rendah sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, media PDA ini memiliki beberapa komposisi, yaitu potato atau kentang, dextrose, agar, dan juga aquades. Lalu, untuk menumbuhkan bakteri, itu biasanya digunakan media Na atau nutrien agar. Alasannya karena media ini sering sekali digunakan dan juga untuk lebih mudah menghitung populasi berbagai jenis bakteri. Pada media Na ini mengandung beberapa komposisi, yaitu seperti Befec extra, pepton, agar, dan juga aquades. Untuk menghitung jumlah koloni hasil isolasi, kita menggunakan teknik perhitungan secara tidak langsung atau plate count method, itu adalah hitung cawan, dan kami menemukan 300 lebih jumlah koloni. Hal tersebut maka digolongkan sebagai tidak dapat dihitung. Nah, pada hal ini kita memberi tanda khusus, yaitu too numerous to count atau TNVC, yang dimana jika dalam satu cawan ini berisi lebih dari 300 koloni. Jadi, pada beberapa bakteri yang sudah kami isolasi, itu ada 2 bakteri yang terkontaminasi. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan si bakteri yang terkontaminasi, yaitu yang pertama adalah kesalahan pada tahap sterilisasi. Mungkin pada alat-alat yang kita gunakan itu belum sepenuhnya steril, sehingga bakteri yang menempel di alat tersebut ikut tercampur ke dalam sampel bakteri. Lalu yang kedua itu adalah kesalahan pada teknik pengenceran bertingkat. Nah, jadi pada teknik ini kita mungkin salah atau ada beberapa step yang terlewat, sehingga kita belum bisa mendapatkan sampel kultur murni yang benar-benar sempurna. Dan ini adalah dua jenis bakteri yang mengalami kontaminasi. Bisa dilihat ada beberapa titik putih. Nah, itu adalah salah satu jenis kontaminasi yang ada di bakteri. Nah, kesimpulannya adalah teknik isolasi ini adalah teknik yang dilakukan untuk memperoleh kultur murni dari suatu sampel, sehingga kita bisa mempelajari dari segi morfologi, fisiologi, maupun biokimia. Dan juga untuk teknik enumerasi ini dilakukan untuk memperkirakan seberapa banyak jumlah mikroorganisme yang ada pada sampel bakteri. Dan ini ada beberapa daftar pusaka yang digunakan dalam menyusun materi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.